Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Miftahul Jana dari kelas C10 Manajemen dengan NPM 101214447. Pembahasan materi Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Kepentingan mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Ta'rifatul Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama Ma'roji al-Ula. Dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengenal Al-Quran atau Ta'rifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kiro'ah, yaitu akar kata atau masdar dari koro'a, kiro'atan, wa Qur'anan. Koro'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Kiro'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Firman Allah dalam surat Al-Qiyamah yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. 5 unsur dalam Ma'rifatul Quran. Yang pertama kalam Allah, yang kedua mujizat, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang keempat diriwayatkan secara mutawir, dan yang terakhir membacanya bernilai ibadah. Yang pertama, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. Yang kedua, mujizat. Mukjizat atau ijaz berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudrah atau potensi, power atau kemampuan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang, disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia bawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara 192-195. Kata Al-Munazzal yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khusus menjadi miliknya. Diriwayatkan secara mutawir. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh katob atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Asmaul Husna. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Pertama, Alkitab. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah dan para hafiz sejak awal Al-Quran, juga ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberi pesan agar kita membacanya. Al-Huda. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat
dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Al-Furqan. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Ar-Rahman. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Tuntutan iman kepada Al-Quran atau mengenal Al-Quran. Yang pertama, mengakrabi Al-Quran atau al-unsu bihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran, dengan cara mempelajarinya, ta'allumuhu, dan mengajarkannya, talimuhu, kepada orang lain, meliputi yang pertama pemahaman, yang kedua penerapan, yang ketiga menghafalkan, dan selanjutnya yang kedua mendidik diri dengannya, yang ketiga tunduh terima hukumnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.